Pemirsa, hingga saat ini kondisi Gunung Sinabung masih terus fluktuatif. Sebagian besar warga juga masih bertahan di pengungsian. Untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Rahka Susanto. Rahka, bagaimana kondisi terakhir Gunung Sinabung saat ini dan kondisi pengungsian di sana? Lori, sampai dengan saat ini kondisi Gunung Sinabung memang masih dapat dikatakan fluktuatif. Hal ini tidak lepas dari catatan dari PVMBG, di mana aktivitas Gunung Sinabung sendiri baru tercatat pada tahun 2010 dan sampai dengan tahun 2014 ini ada sejumlah fase atau pelontaran letusan yang selalu berubah-ubah, sehingga memang kondisi Gunung Sinabung tidak dapat diprediksi. Hal ini pula menyebabkan warga masih terus mengungsi. Bahkan sejak erupsi di bulan September tahun 2013 lalu sampai dengan saat ini warga sudah mengungsi lebih dari 5 bulan. Adapun juga memang sejumlah desa diungsikan, khususnya adalah 15 desa dan juga 2 dusun dalam radius 5 km. Namun dari pantauan kami, ada desa-desa juga yang diungsikan di radius 6,5 km dikarenakan memang kepanikan warga atas ancaman bahaya dari erupsi Gunung Sinabung. Selain itu juga memang sampai dengan saat ini PVMBG mencatat bahwa kondisi Gunung Sinabung ini masih terus menunjukkan adanya gejala gempa hybrid, di mana gempa hybrid ini sendiri dapat merujuk pada pembentukan kubah lava, dan kubah lava ini juga sangat berbahaya dikarenakan memang saat ini ada luncuran kubah lava yang membentuk lidah lava, dan lidah lava ini juga nantinya akan membentuk luncuran awan panas, sehingga warga diminta untuk selalu waspada dan menghindari radius berbahaya di radius 5 km. Terkait juga dengan bagaimana tentang pengungsian saat ini, sampai dengan saat ini warga sudah mengungsi selama 5 bulan lebih, dan ini juga mempengaruhi pada kondisi psikologis warga, di mana warga juga bukan hanya membutuhkan bantuan berupa makanan ataupun juga pasokan dalam kebutuhan sehari-hari, namun juga kebutuhan moralnya. Dan kesempatan ini juga Ketua Partai Nasdem Surya Paloh sempat mengunjungi berbagai macam pengungsian. Tepatnya ada 6 titik pengungsian yang dikunjungi oleh Surya Paloh dalam hari ini. Salah satunya adalah pengungsian yang berada di Penceren, maupun juga pengungsian yang berada di posko-posko lainnya, serta juga posko kesehatan yang didirikan oleh Partai Nasdem. Salah satunya adalah posko pengungsian di Kota Brastagi. Dalam kunjungannya, Surya Paloh juga memberikan semangat serta memberikan dukungan moral bagi warga dalam menghadapi cobaan, karena menurut Surya Paloh hal terpenting dalam menghadapi cobaan ini adalah sikap mental positif untuk dapat bangkit dan menumbuhkan harapan baru dalam menghadapi bencana. Selain itu juga Surya Paloh meminta Dewan Perwakilan Wilayah maupun juga Dewan Perwakilan Daerah dari Partai Nasdem untuk melakukan konsolidasi dalam menangani pengungsian, khususnya adalah di bidang kesehatan, karena memang kesehatan ini merupakan salah satu faktor utama yang dibutuhkan oleh pengungsi, dan Partai Nasdem sendiri memiliki 4 posko bantuan yang dilengkapi dengan tenaga medis serta ambulans untuk menolong warga jika memang membutuhkan bantuan. Selain itu juga Surya Paloh sempat menyempatkan dirinya untuk berbicara dengan pengungsi, dan ada pun sejumlah hasil pembicaraan dengan pengungsi ini. Salah satunya adalah pengungsi mengeluhkan terkait juga dengan ladang pertanian mereka yang rusak, karena pasalnya sampai dengan saat ini warga sendiri mengaku ladang pertanian mereka hancur akibat erupsi Gunung Sinabung, dan Surya Paloh menilai perlu ada tindakan pemerintah secara tegas bagaimana menanggapi keluhan warga ini, dikarenakan memang mata pencaharian warga selama ini adalah berladang, sementara ladang mereka rusak, sehingga harus ada keseriusan maupun juga di kementerian-kementerian terkait untuk dapat membantu warga. Dan lalu saya juga punya cuplikan wawancara ataupun pembicaraan antara Surya Paloh dengan warga yang berada di pengungsian. Berikut adalah cuplikannya. Kami juga dipikirkan, kalau kami sudah mati apalagi dipikirkan. Alam memberikan tantangan kembali kepada kita. Sejauh mana kita, anak-anak Gunung Sinabung dan keluarga besar Gunung Sinabung, itulah kita semuanya, yang selama ini dia tersenyum dan bersahabat dengan kita, yang selama ini dia terus memberikan dorongannya, motivasi dirinya, agar kita tetap diberikan semangat. Kita yang bertani diberikannya semangat sebagai petani yang tangguh, agar perkebunan dan pertanian kita itu tidak hanya dimiliki, bahkan dikonsumsi di dalam negeri kita. Demikian Rory, kembali ke studio. Rahka Susanto melaporkan langsung dari Karo, Sumatera Utara. Terima kasih. Pemirsa, 5 rumah warga ambruk akibat banjir yang menerjang desa Kalangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat. Setidaknya 5 rumah warga di desa Kalangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat ambruk terendam banjir. Tidak terkecuali tiang penyangga rumah yang terbuat dari kayu juga ikut hancur karena banjir. Kalangligar merupakan desa langganan banjir terparah tahun ini akibat meluapnya air sungai Citarum dan Cibet.
Kerugian material akibat banjir diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.